Halo, pada presentasi video kali ini saya akan menjelaskan tentang pembuatan biobriket tempurung kelapa. Sebelumnya perkenalkan saya Vincentia Sinta, NIM 241910015 dari Departemen Teknologi Agroindustri USI angkatan 2019. Nah, biobriket merupakan salah satu alternatif bahan bakar yang berwujud padat yang berasal dari limbah atau sisa produksi agroindustri, misalkan tempurung kelapa, sekam padi, dan lain sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit latar belakang di mana berdasarkan data BPS tahun 2014 dicatat luas lahan yang digunakan untuk memproduksi kelapa di Indonesia itu mencapai 3.787.283 hektar dengan pertumbuhan sebesar 0,6% pada tahun 2013. Dan produksi buah kelapa di Indonesia itu rata-rata mencapai 15,5 miliar butir per tahun atau setara dengan 3,02 juta ton kopra dengan arang atau tempurung yang dihasilkan itu sebanyak 0,75 juta ton per tahun. Nah, dari situ kita lihat bahwa jumlah dari tempurung kelapa ini cukup besar di Indonesia, dan jika dilihat dari salah satu provinsi yang ada di Indonesia, yaitu Sumatera Utara yang merupakan salah satu provinsi penghasil kelapa di Indonesia yang cukup besar, yaitu BPS mencatat pada tahun 2016 produksi kelapanya itu mencapai 12.403 ton per tahun. Nah, dari itu kita lihat bahwa jumlah dari tempurung kelapa yang dihasilkan pun cukup besar. Nah, dari kebiasaan masyarakat yang kita lihat bahwa yang paling banyak digunakan oleh masyarakat dalam kelapa ini adalah cuma daging buahnya saja, sedangkan tempurung kelapa dibuang dan dibiarkan begitu saja sehingga menghasilkan namanya limbah tempurung kelapa. Dari limbah tersebut didapatkan beberapa ide sehingga limbah dari tempurung kelapa itu dapat diolah menjadi briket. Nah, briket ini dapat meningkatkan produktivitas serta nilai ekonomi dari masyarakat. Baik, apa aja sih karakteristik dari tempurung kelapa ini? Yang pertama tentunya bersifat keras dan tidak fleksibel, karena tempurung kelapa ini tidak memiliki serat pada strukturnya sehingga tidak mudah dipecahkan apabila tidak menggunakan alat bantuan. Kedua, yaitu ketebalan permukaan yang tidak merata. Terkadang di permukaan satu memiliki sisi yang halus, lebih tipis, sedangkan sisi yang lainnya lebih tebal. Ketiga, motif permukaan yang khas, sehingga menambah nilai estetika karena dibentuk dari garis urat serabut, sehingga nilai jual dari tempurung kelapa ini lebih menarik dan lebih diinginkan oleh masyarakat. Keempat, kuat tempurung kelapa itu memiliki kekuatan yang cukup baik sehingga tidak mudah pecah, dan terakhir yaitu memiliki karakteristik yang tahan air. Komposisi kimia dari tempurung kelapa yaitu yang pertama mengandung selulosa sebanyak 26,6%, lignin sebanyak 29,4%, pentosan 27,7%, solvent ekstraktif 4,2%, uronat anhidrit sebanyak 3,5%, abu 0,62%, nitrogen 0,11%, dan air 8,01%. Nah, apa aja sih alternatif yang dapat dilakukan untuk menangani upaya penanganan limbah dari tempurung kelapa ini? Nah, pada PPT ini saya menjelaskan beberapa penanganan alternatif yang dapat digunakan pada tempurung kelapa ini. Yang pertama yaitu dengan mengolahnya menjadi kerajinan tangan. Nah, kita tahu bahwa salah satu penggunaan tempurung kelapa di Indonesia ini dimanfaatkan untuk kerajinan tangan, dan bahkan tidak sedikit daerah yang menjadikan tempurung kelapa ini sebagai oleh-oleh khas dari daerahnya itu. Biasanya dibentuk menjadi gantungan kunci, alat-alat masak, alat makan seperti teko, gelas, cangkir, sendok, piring, dan lain sebagainya, sehingga menambah nilai ekonomi dari tempurung kelapa ini. Nah, selanjutnya, tempurung kelapa ini juga dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan asap cair. Nah, pembuatan asap cair ini belum terlalu familiar, tetapi asap cair ini sangat dibutuhkan oleh beberapa industri, misalkan seperti industri kosmetik, industri pangan, industri pertanian, sehingga apabila masyarakat mengetahuinya dengan baik, maka ini dapat meningkatkan
nilai ekonomi dari masyarakat, karena asap cair merupakan suatu hasil pirolisis kayu di suhu sekitar 400 derajat Celcius dan destilasi dari uap hasil pembakaran baik secara langsung maupun tidak langsung, di mana penggunaan atau pemanfaatan asap cair ini didasarkan pada masing-masing grade yang dihasilkan, mana asap cair ini memiliki 3 grade. Yang pertama grade 1, grade 2, dan grade 3. Biasanya grade 1 ini digunakan untuk industri pangan, dijadikan sebagai pengawet makanan yang sangat baik karena tidak mengandung bahan-bahan kimia yang berbahaya, dan asap cair grade 3 itu digunakan sebagai pupuk organik, yaitu dapat dimanfaatkan pada industri pertanian. Nah, alternatif yang ketiga yaitu tempurung kelapa dapat dijadikan sebagai biobriket. Briket dari arang tempurung kelapa memiliki keunggulan antara lain biayanya yang lebih murah dibandingkan minyak atau arang kayu, kemudian memiliki masa bakar yang jauh lebih lama dan relatif aman, dan mudah disimpan, dipindah-pindahkan, dan ini kekuatan atau keunggulan dari briket ini sudah diakui beberapa negara, sehingga masih banyak masyarakat di Indonesia pada khususnya yang masih menggunakan briket dari tempurung kelapa ini. Nah, pembuatan biobriket tempurung kelapa ini juga sekaligus menjadi upaya prioritas penanganan dan pengolahan limbah yang saya pilih. Kenapa? Karena pengolahan tempurung kelapa menjadi biobriket itu mudah dilakukan, tidak memerlukan biaya yang mahal, dan juga alat dan bahannya itu mudah diperoleh. Selain itu, penggunaan briket yang cukup tinggi di masyarakat, sehingga nilai jual dari biobriket yang kita hasilkan itu jauh lebih tinggi, dan memang saat ini masih dibutuhkan oleh masyarakat dan mudah dijual. Pasarnya itu mudah diperoleh karena masih digunakan oleh masyarakat sebagai bahan bakar untuk manggang-manggang dan lain-lain. Nah, ini merupakan flowchart dari pembuatan biobriket tempurung kelapa yang saya lakukan. Yang pertama adalah start, kemudian masuk pada proses pembakaran di mana tempurung kelapa ini dibakar. Apabila sudah terbakar dengan sempurna, maka akan masuk pada proses pendinginan. Apabila tidak, akan kembali pada proses pembakaran kembali. Nah, setelah masuk pada proses pendinginan, masuk pada proses penghalusan, di mana pada praktikum mandiri ini saya menghaluskan secara manual hingga menjadi bubuk, dan ketika sudah halus akan masuk pada proses pencampuran, yaitu saya tambah dengan perekat, dalam hal ini adalah tepung kanji dan juga air, kemudian setelah campur dengan sempurna masuk pada proses pencetakan, kemudian penjemuran hingga setelah penjemuran biobriket siap digunakan. Nah, ini saya akan menampilkan video pembuatan biobriket saya yang sudah saya lakukan di rumah. Oke, jadi di sini tempurung kelapanya saya bakar terlebih dahulu hingga terbakar secara sempurna. Kemudian saya dinginkan dan saya halusin seperti bubuk. Kemudian saya lakukan proses pencampuran, yaitu dengan menggunakan tepung kanji dan juga air. Saya campur secara merata hingga partikel dari tempurung kelapanya ini dapat merekat dengan baik. Kemudian setelah ini saya cetak dan saya jemur hingga didapatkan hasil yang seperti ini. Oke. Nah, berdasarkan video tadi, ini merupakan prototipe biobriket yang saya hasilkan. Nah, di mana biobriket yang saya hasilkan ini juga memiliki kualitas yang kurang baik yang akan saya jelaskan pada hasil dan pembahasan di slide berikutnya. Nah, hasil dan pembahasan. Briket arang tempurung kelapa merupakan salah satu alternatif jenis bahan bakar yang ramah lingkungan, ekonomi, serta dapat diperbaharui dalam waktu yang relatif cepat dan juga cukup singkat.
Nah, penambahan perekat dalam hal ini adalah tepung kanji. Dalam pembuatan briquette dimaksudkan agar partikel itu dapat saling berikatan dan juga tidak mudah hancur. Perekat organik yang menghasilkan abu yang relatif sedikit setelah pembakaran briquette dan memiliki keefektifan yang lebih tinggi, yaitu adalah perekat dengan tepung tapioka atau tepung kanji. Selain itu, keuntungan dari penggunaan tepung kanji ini adalah harganya yang murah, kemudian pemakaiannya juga mudah dan dapat menghasilkan kekuatan perekat yang cukup tinggi. Nah, berdasarkan jurnal yang saya baca pada Alfio Nolita 2018 tentang perbandingan variasi perekat pada briquette tempurung kelapa, yaitu batas minimal kadar kalori yang ditetapkan oleh standar SNI pada briquette yaitu 5.000 kalori per gram. Dan pada jurnal tersebut, presentasi penggunaan tepung kanji yang paling optimal penggunaannya adalah dengan menggunakan kanji sebanyak 20% dari arang tempurung kelapa tersebut, sehingga diperoleh nilai kalorinya itu sebanyak kurang lebih 6.299 kalori per gram. Selanjutnya, menurut SNI, kadar air maksimal untuk briquette tempurung kelapa adalah 8%. Pada briquette tersebut, dengan persentase 20% penggunaan tepung kanji menghasilkan kadar air 3,7% dan kadar abu yang terkandung yaitu sebanyak 0,1%, sehingga ini cukup kecil kadar abu yang dikandungnya. Nah, dari hasil yang saya lakukan, briquette yang saya hasilkan itu kurang berkualitas baik, tidak sesuai standar, dan bentuk briquette-nya itu mudah hancur dan tidak padat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, karena penggunaan presentasi tepung kanji yang saya gunakan dan juga presentasi air yang saya gunakan untuk merekatkan partikel dari tempurung kelapa ini cukup sedikit atau sangat minim, sehingga briquette yang saya hasilkan itu tidak merekat dengan baik. Selain itu, briquette yang saya hasilkan ini juga dipengaruhi oleh suhu ketika melakukan pemanasan briquette. Dimana ketika saya melakukan proses penjemuran, itu cuaca atau iklim di rumah saya itu lagi kondisi hujan, sehingga tidak menghasilkan penjemuran yang sempurna dan membuat briquette-nya itu berkualitas dengan baik. Dan juga penggunaan suhu yang cukup tinggi, terlalu tinggi, itu dapat menyebabkan briquette yang juga mudah hancur. Oleh karena itu, dapat saya simpulkan bahwa di sini ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas dari briquette yang kita hasilkan. Yaitu antara lain penggunaan presentasi tepung kanji yang kita gunakan, kemudian air, dan juga suhu pada saat kita melakukan pemanasan ataupun penjemuran dari biobriquette yang kita hasilkan. Ketika tidak sesuai dengan standar-standar baku tertentu, maka briquette yang kita hasilkan pun akan tidak baik atau berkualitas baik. Itu akan menjadi mudah hancur, kemudian tidak padat, dan tidak dapat digunakan sebagai bahan bakar. Oleh karena itu, penting untuk diperhatikan persentase dari penggunaan tepung kanji yang kita hasilkan ini. Nah, ketika saya melakukan percobaan kembali, itu saya menambahkan tepung kanji yang cukup banyak, lebih banyak daripada sebelumnya, sehingga briquette yang saya hasilkan itu jauh lebih baik daripada briquette yang sebelumnya. Baik, demikian presentasi dari saya terkait pembuatan biobriquette dari tempurung kelapa. Semoga dapat menambah informasi kita, dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya Vincentia Sinta, pamit undur diri. Terima kasih.